Hai gengs, selamat datang di Bercerisau. Oke, apa kabar gengs? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga masih di rumah aja karena sekarang nih lagi masa pandemi COVID-19. Jadi kalau misalkan kalian bisa di rumah aja, ya udah nggak usah kemana-mana. Stay di rumah sampai pemerintah bilang, oke kalian udah bisa keluar, ya udah baru kita bisa keluar lagi. Oke, jadi selamat datang di format konten baru gua. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya itu gua suka bikin kontennya di YouTube, bikin video. Ya mungkin di konten kali ini gue juga bakal upload di YouTube juga. Tapi formatnya berbeda. Kalau misalkan kemarin-kemarin itu kontennya itu video tentang ngebahas kura-kura, tentang ngebahas ikan hias, hewan peliharaan apa segala macam. Jadi di konten kali ini bentuknya itu podcast dan bahasannya juga ya mungkin jauh berbeda dengan konten sebelumnya. Jadi di konten kali ini mungkin gue lebih sering ngebahas tentang kehidupan kali ya, tentang permasalahan yang kira-kira banyak dialami sama orang-orang, terutama anak muda kayak gua kayak gini. Ya, jadi di konten kali ini gua akan memperkenalkan kalian dulu, gengs-gengs gua nih, kepada bercerisau. Jadi apa sih bercerisau itu? Artinya apa? Terus ke depannya kira-kira mau bikin konten apa aja? Oke. Jadi yang pertama gue bakal ngasih tahu dulu kepanjangan bercerisau itu apa. Jadi bercerisau sendiri itu artinya bercerita kisah risau. Kenapa gue masukkan kata-kata kisah risau? Nah, jadi gak tau kenapa ya, gue berpikir di balik sebuah kejadian yang risau, yang entah itu galau, sedih, terus ya pokoknya a- kayak apa ya, kayak permasalahan lah di hidup lo gitu. Nah, di balik permasalahan itu pasti ada sebuah kisah yang kalau misalkan di-share tuh menarik gitu loh. Dan mungkin juga itu bisa relate dengan kehidupan orang lain walaupun kita di berbeda ruang dan waktu. Kayak misalkan gua sama temen gua yang dari Bekasi itu ya beda beda tempat kan. Nah terus satu waktu kita ketemu terus kita sharing tentang bisnis kita gitu. Terus misalkan sebagai contohnya, cuy, di bisnis gua sekarang nih ya, karyawan gua keluar masuk mulu, bingung gua kenapa dah gitu. Terus teman gue nyaut gitu, oh iya beneran loh, gue juga kayak gitu karena gini 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 segala macam. Oh iya kalau gue, terus gue nyambungin lagi kan kayak, gue tuh sebenarnya bukan kayak lu sih, cuman gue kayak gini gini juga. Terus dia balas lagi. Nah kalau misalkan ceritanya kayak gitu kayak lebih asik aja buat dibahas kayak gitu loh. Jadi ada kisah, jadi ada sebuah kerisauan, terus di balik kerisauan itu ada kisah dan mungkin hal-hal yang kayak gitu yang bakal gue bahas banyak di konten gue ini. Kayak gitu dan sepertinya dominan kontennya itu bakal basically on my experience. Jadi kalau misalkan eh gua punya permasalahan di organisasi, gue bakal bahas yang di organisasi juga. Kalau misalkan gua punya masalah di bisnis, ya mungkin gue juga bakal bahas bisnis gua dan mungkin itu juga relate sama kalian. Dan semoga aja bisa kita cari bareng-bareng manfaatnya, kayak gitu. Nah, itu sendiri dari arti bercerisaunya. Dan gue juga punya alasan kenapa gue mau bikin podcast. Ya, jadi gini, kenapa gue pede buat bikin podcast? Karena gue merasa ada sesuatu yang aneh di hidup gue dan itu berkaitan dengan podcast. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman gue beberapa ada yang tahu, kalau misalkan gue punya masalah dan gue udah punya waktu luang, biasanya itu gue ke kamar, biasanya itu tengah malam ya. Karena biasanya dari pagi sampai malamnya tuh gue ada kegiatan di kampus. Habis itu waktu luang gue tuh biasanya tengah malam. So kalau misalkan gue udah sampai tengah malam, terus udah sampai rumah, biasanya gue mendep di kamar, diem aja gitu, rebahan kayak tidur, duduk apa segala macem gitu. Dan poin uniknya adalah gue suka ngobrol sendiri di kamar.
Beneran sendiri di kamar, terus gue ngobrol. Ya sebenarnya ini bukan horor ya. Jadi ini beneran bukan horor sama sekali. Jadi gue ngobrolnya tuh bukan dengan hal yang lain-lain, tapi beneran ke diri gue sendiri. Dan gue ngobrolnya tuh untuk memotivasi diri gue sendiri. Ngerti gak sih lo? Jadi misalkan nih, gue lagi capek dengan bisnis gue gitu. Sebenarnya bisnis gue nih lancar, tapi setelah apa yang gue lakuin seminggu itu atau enggak hari itu, ternyata hasilnya tuh tidak sebanding. Jadi gue capek banget, tapi kok profitnya nggak ada buat gue gitu loh. Jadi gue cuman kayak muterin duit doang, gue nggak dapet apa-apa. Nah terus misalkan gue capek dengan hal itu, kadang gue suka ngobrol kayak gini, Van, kalau misalkan hari ini lu capek karena bisnis lo, menurut gue sih nggak apa-apa gitu, karena em, misalkan lu capek, artinya lu udah melakukan sesuatu. Pun kalau misalkan sesuatu itu masih salah, ya tinggal dicoba lagi dengan hal yang lebih benar. Dan lu juga bisa belajar juga kan dari hal itu. Dan ada satu poin penting yang mungkin lu lupa, Van. Ini padahal gue ngomongnya ke diri sendiri ya. Jadi kayak gitulah aneh. Jadi terus gue lanjutin lagi ya ceritanya. Ada satu hal penting yang mungkin lu lupa. Lu pernah nggak ingat lu pernah berdoa untuk menjadi seorang pebisnis? Terus gue jawab ke diri gue sendiri, iya dulu gue pernah berdoa untuk jadi seorang pebisnis. Terus gue nyambung lagi ke diri gue sendiri. Nah sekarang nih istilahnya Tuhan udah mengabulkan doa lu. Cuman gak mengabulkannya tuh dengan oke lu jadi pebisnis gitu. Tapi dikasih jalannya menuju pebisnis. So kalau misalkan lu memilih untuk menyerah dengan kegiatan ini, ya artinya lu meminta tapi pas dikasih lu nggak mau gitu. Jadi kalau saran gua, lu tetap semangat aja Van. Kalau misalkan ada masalah, tabrak terus, belajar supaya kedepannya bisa lebih kuat lagi. Pun kalau misalkan hari ini lu capek, em, itu artinya bukan lu nggak bisa, tapi mungkin lu lagi capek aja. So istirahat, take your time supaya diri lu bisa ngisi energi lagi. Terus kalau misalkan lu udah merasa oke, besok dicoba lagi, besok coba di solve lagi permasalahannya. Nah, dari situ lu bisa belajar apa aja yang bisa lu hindarin, apa aja yang bisa lu manfaatin. Dan kedepannya juga harapannya lu bisa lebih kuat juga untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Nah, jadi percakapan itu gue lakukan sendiri di kamar tengah malam. Dan gue rasa itu adalah suatu keunikan gue yang gue baru sadar beberapa waktu belakangan ini gitu. Dan gue rasa itu original gue gitu loh. Beda kalau misalkan dulu waktu kecil ya, gue tuh pernah kabur dari rumah. Kenapa gue bisa kepikiran buat kabur dari rumah? Karena gue sering nonton sinetron yang anaknya itu sering kabur dari rumah gitu. So ada role modelnya yang gue lihat terus gue tiru. Nah kalau di kejadian kali ini, gue beneran eh apa ya? Gak pernah lihat orang yang ngobrol sendiri di kamar gitu. Gue nggak pernah diceritain. eh Misalkan teman gue cerita ke gue, Evan, gue tuh kalau misalkan di kamar sendiri, gue suka ngobrol ke diri sendiri untuk menyemangati diri gue gitu. Nah, nggak ada teman-teman gue yang kayak gitu dan itu beneran terjadi di hidup gue. So, gue ngerasa itu original, original sifat gue gitu loh. Sikap gue yang rada aneh ini gitu. Walaupun gue nggak tahu, mungkin di luar sana ada juga beberapa orang yang melakukan hal yang sama. Tapi ya gue tidak mencontoh mereka gitu loh. Dan ya gue anggap ini hal lucu yang terjadi di diri gue karena ya apa ya, kayak lucu aja, kayak otomatis menyemangati diri sendiri gitu loh. Nah dari situlah gue merasa diri gue ada keunikannya, dan karena keunikannya itu ngobrol, so kenapa nggak gue coba ngobrolnya itu gue rekam, abis itu gue masukin podcast ini dan bisa gue upload di Spotify mungkin atau enggak di YouTube segala macam kayak gitu. Dan sebenarnya ngerekam pas gue ngerekam rekaman ini gue lagi sendiri di kamar, lampunya gue matiin, gue udah rebahan, udah siap tidur, dan kalau nggak salah ini udah hampir jam 3 gitu. Jadi ya kayak gue sedang melakukan hal yang biasa gue lakukan, tapi sekarang gue rekam kayak gitu.
Dan kayak gimana ya? Ya kayak lucu aja sih menurut gue melakukan hal kayak gini. Dan setelah gue cerita juga ke beberapa teman gue juga ngedukung kalau misalkan gue bikin konten seperti ini. Dan ya gue nggak tahu sih ke depannya kayak gimana. Apakah gua gua akan tetap lanjut dengan konten seperti ini atau misalkan gua akan improve kontennya atau misalkan ada konten lain yang bakal gua garap dan mungkin gua tinggalkan konten ini. Ya gua kurang tahu juga ke depannya kayak gimana. Tapi ya udah gue cobain dulu aja buat bikin konten ini. Gua nggak tahu bakal berhasil apa enggaknya kan. Dan kalau misalkan belum dicoba ya kita nggak bakal tahu berhasil apa enggaknya gitu. So ya udah gue coba dulu. Kalau misalkan berhasil berarti konten ini berhasil. Kalau misalkan nggak berhasil ya udah kita coba konten-konten lainnya yang bisa bermanfaat buat orang banyak juga kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu loh aja sih yang bisa gue sampaikan tentang pengenalan konten bercerisau ini. Jadi intinya nih ya gue rangkum lagi. Bercerisau itu bakal cerita tentang kisah-kisah risau dalam hidup gue. Yang itu mungkin banyak relate juga sama orang-orang lain. Atau mungkin nanti gue bakal bikin satu event, satu keadaan yang kalian bisa share cerita kalian ke gua dan gua bakal mengerti dan mungkin dari sana kita punya masalah yang relate tapi kita beda versi aja gitu loh. Kayak misalkan lu di sana gua di sini tapi masalah kita relate walaupun kita berbeda ruang dan waktu tapi masalah kita relate gitu. Dan itu kan kayak lebih kayak lebih seru aja buat ngebahasnya kayak gitu. Dan ya kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi ya gue rangkum lagi nih jadinya. Jadi kurang lebihnya bercerita cerita tentang kerisauan gue dan gue bahas di konten-konten gue dan kenapa gue pengen bikin konten podcast bercerisau ini karena ya gue rasa gue seneng ngobrol sendiri terus ya kenapa nggak gue coba buat gue rekam gitu. Entah ke depannya gue bakal featuring sama orang, entah gue bikin konten-konten lainnya ya nggak tahu. Tapi semoga aja dari semua konten gue yang gue bikin atau yang akan gue bikin, semoga bisa bermanfaat buat orang banyak dan ya gue berharap banget bisa menolong orang-orang yang kayak lagi bermasalah, lagi stuck nih permasalahannya bikin dia mungkin berpikir yang aneh-aneh. Semoga konten-konten gue ini bisa menolong sesama kita yang punya masalah dan bisa saling menguatkan juga kayak gitu. Oke, gua rasa cukup segitu dulu aja kontennya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung gua di berbagai macam platform, entah itu Spotify, YouTube, Instagram segala macam. Eh, ya, kayak gitu aja mungkin konten pertama ini. Semoga kalian suka. See you next podcast, next track, next audio. Gua nggak tahu namanya apa. Tapi ya udah. See you next time, gengs. Bye bye.